ini kan bukan kasus pembuktian ijazah palsu. Ini kasus untuk mengkriminalisasi Mas Roy, Dr. Tifa. Kriminalisasinya adalah dia dianggap melakukan fitnah, pencemaran nama baik, kemudian juga ujaran kebencian, dan kemudian pasal 32 ayat 1, pasal 35 mengenai pemalsuan atau replikasi atau edit dokumen misalnya. Nah, disitulah kita melihat bahwa ini sudah digeser gawangnya. Bukan pada pembuktian ijazah, tetapi pada proses yang di luar itu. Makanya saya katakan berkali-kali, misalnya dalam vonis pengadilan mengatakan bahwa Mas Roy tidak bersalah, maka tidak akan ada statement bahwa ijazah itu asli atau palsu. Demikian juga sebaliknya, tidak akan ada statement ijazah itu asli atau palsu. Nah, dan itu sudah terbukti, proven, terjadi pada Bambang Tri dan Gus Nur. Bambang Tri dan Gus Nur itu dihukum hanya dengan fotokopi ijazah, bayangkan. Tidak ada yang namanya ijazah so-called asli. Kalau kita mengatakan ijazah itu asli, maka seharusnya demi hukum ijazah itu harus ditampakkan, harus disita oleh jaksa pada waktu itu, dan kemudian ditunjukkan pada sidang Gus Nur Bambang Tri. Ijazah kapan? Ijazah yang ditampakkan pada tanggal 15 Desember 2025. Kan nggak mungkin secara teoritis ijazah itu ijazah baru, kecuali memang dibuat baru. Kalau ijazah itu adalah ijazah tahun 85, maka bisa hadir dan eksis pada tahun 2022. Pada tahun 2023. Tapi buktinya, eksisnya kapan? Eksisnya pada akhir 2025. Maka kemudian Mas Roy dengan ilmu telematikanya mengatakan ini bukan asli. Kemudian Dr. Tifa dengan ilmu matematika Bayesiannya mengatakan ini tidak asli. Respond dengan digital forensik mengatakan ini tidak asli. Ini palsu semuanya. Kita dengan mata telanjang mengatakan fotonya berbeda. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kasus ini tidak kunjung selesai? Karena ketakutan Pak Jokowi sendiri. Kalau ini dibuka ke ruang publik, apa yang kemudian kita temukan, maka bisa geger negara ini. Makanya saya pernah mengatakan, instead of on court proses, saya mengusulkan out of the court misalnya. Apa itu? Bikin tim independen untuk meneliti masalah ini. Agar kemudian dia bisa mengenyampingkan, bisa menerobos sekat-sekat politik yang ada. Pak Prabowo bisa turun tangan, selesai. Apakah tujuan kita menghukum orang? Enggak, bagi pribadi saya. Tapi menegakkan integritas nasional. Apakah ijazah itu asli atau palsu? Agar selesai perdebatan kita. Dan itu tidak akan kita capai dengan sidang Mas Roy, Dr. Tifa, yang jelas-jelas diincar atau mau dikriminalisasikan. Itu poin saya. Oke.